pemirsa Hidup Sehat, semoga Anda selalu dalam kondisi sehat ya. Pagi ini Hidup Sehat akan membahas tentang gula darah tinggi yang seringkali langsung dianggap sebagai diabetes. Padahal pemirsa, angka gula darah tinggi tidak selalu menandakan seseorang mengidap diabetes loh. Lantas, apa saja tanda yang perlu diwaspadai saat gula darah meningkat? Yuk simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Secara medis, gula darah tinggi dapat dialami oleh orang yang tidak memiliki diabetes, terutama dalam kondisi tertentu. Stres berat, infeksi, demam, atau kondisi sakit dapat memicu lonjakan gula darah, karena tubuh melepaskan hormon stres yang meningkatkan kadar gula dalam darah. Hiperglikemia sesaat dapat terjadi saat seseorang sedang sakit atau mengalami stres. Selain itu, konsumsi karbohidrat sederhana dan minuman manis secara berlebihan juga dapat membuat gula darah meningkat, meskipun belum tentu menunjukkan diabetes ya. Perbedaan utama antara gula darah tinggi dan diabetes terletak pada durasi waktunya. Gula darah tinggi bersifat sementara dan dapat turun kembali setelah penyebabnya teratasi. Sedangkan diabetes ditandai dengan kadar gula darah yang terus-menerus tinggi dan berlangsung secara kronis. Pada kondisi diabetes, kenaikan gula darah bersifat menetap dan tidak turun dengan sendirinya. Pemeriksaan gula darah menjadi penentu utama untuk membedakan kedua kondisi tersebut. Kondisi gula darah dilakukan melalui pemeriksaan gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, serta gula darah sewaktu. Gula darah puasa dikategorikan normal pada kisaran 70 hingga 90 mg per desiliter. Prediabetes 100 hingga 125 mg per desiliter. Dan diabetes juga mencapai atau lebih dari 126 mg per desiliter. Meskipun belum masuk dalam kategori diabetes, kondisi gula darah tinggi tetap tidak boleh dibiarkan. Kadar gula darah yang sangat tinggi dapat meningkatkan risiko kerusakan organ tubuh seperti ginjal, pembuluh darah, dan syaraf. Walaupun belum tergolong diabetes, gula darah yang tinggi tetap harus diturunkan dan dikontrol dengan baik ya. Pemirsa Hidup Sehat, mengonsumsi makanan dan minuman manis ketika sedang berkumpul dengan keluarga atau kerabat terdekat menjadi menu andalan masyarakat kita. Minuman berkarbonasi sesuai selera menjadi pilihan yang kerap dianggap menyegarkan dan mudah didapat. Selain itu, makanan yang disandingkan pun mulai dari camilan ringan seperti keripik, yang tinggi garam, atau makanan yang tinggi minyak seperti gorengan. Apalagi jika kita ingin melewati perayaan tahun baru, identik dengan makanan dan minuman serba manis dan gurih. Mulai dari minuman manis, makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Tanpa disadari, konsumsi berlebihan dapat memicu berbagai keluhan kesehatan loh, seperti naiknya gula darah, tekanan darah, asam lambung, hingga kolesterol. Banyak orang baru merasakan dampaknya sehari setelahnya. Lalu, makanan dan minuman apa saja yang sebaiknya dihindari atau dibatasi saat tahun baru ya, agar tetap aman dan nyaman dan terhindar dari penyakit. Hidup Sehat hari ini akan mengupasnya bersama Dr. Meta Satyani, spesialis gizi klinik hari ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi baik dan juga sehat ya. Nah, tadi kita sudah melihat informasi mengenai makanan yang berbahaya bagi tubuh. Namun pemirsa, sayangnya makanan tadi masih menjadi makanan yang favorit nih di masyarakat kita. Nah, kita hari ini mau tanya ke narasumber kita hari ini, apa sih bahaya dari makanan-makanan tadi untuk kesehatan dan juga untuk tubuh? Sudah bersama kami dokter spesialis gizi klinik, ada Dr. Meta. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Dokter, apa kabar? Sehat, Margaret, apa kabar? Puji Tuhan sehat juga dok. Nah dokter, tadi ada fakta mitos dok, konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula atau cita rasa manis ini bisa menyebabkan adiksi dan memicu gula darah di tubuh ini meningkat. Ini fakta atau mitos dok? Nah, kalau ini adalah fakta, Margaret. Jadi kalau kita makan makanan yang manis ya, itu kan artinya mengandung kadar gula yang tinggi ya, biasanya gula tambahannya ada banyak. Nah, ini akan menyebabkan peningkatan gula darah secara cepat. Ya, kemudian nanti tubuh akan mengeluarkan insulin, tujuannya agar gula darah ini bisa masuk ke dalam sel dan menjadi energi. Tapi kemudian kalau ini menjadi terus-terusan, jadi suatu kebiasaan gitu ya, Mar, itu nanti lama-lama pusatnya di otak kita akan terus memunculkan rasa happy kalau habis makan gula ya. Kita jadi lebih segar, lebih senang, lebih tenang. Itu karena memang di pusat otak muncul endorfin dan serotonin. Nah, itu yang pertama sehingga kita ketagihan. Begitu kurang gula jadi kayak nyari apa lagi ya gitu ya, biar happy lagi bener sih, gitu dok, ya. sih. Betul. Terus sama yang kedua, dia akan mengganggu hormon leptin, di mana leptin ini adalah menimbulkan rasa kenyang. Sehingga kalau kita makan gula tuh cenderungnya dikit-dikit lapar lagi, pengen makan lagi gitu ya. Sehingga muncul istilah adiksi terhadap gula, begitu.
Nah, dok, tapi ini kita tuh sering makan makanan atau minuman manis di malam hari, terus habis itu lanjut begadang, dok. Nah, itu efeknya apa, dok? Bahayanya apa, dok? Nah ini juga bahaya nih, apalagi kita di acara-acara belakangan ini udah malam juga tetap makannya Ya, bener manis, banget, gulanya Dok. tinggi ya. Nah makanan yang seperti ini, satu kan kita tuh sebenarnya kalau habis makan gula tinggi lagi lemes ya jadinya ya malahan ya. Segernya bentar, habis itu kita lemes ya. Ya, bener, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pada saat begadang, hormon stres tuh meningkat, kortisol. Nah kortisol ini juga bisa menyebabkan peningkatan gula darah. Oh, Jadi oke. bayangin kalau dikombinasi, udah hormon stresnya naikin gula darah, plus kita makannya manis juga. Waduh, Nah udah bayangin, combo ya, Dok, jadi ya? tambah cepet lemesnya iya, susah fokusnya iya, karena kurang oke. tidur plus gula, Iya, sama bener. resiko untuk penyakit-penyakit kayak gula darah tinggi, terus diabetes, obesitas itu menjadi besar sekali. Waduh, jadi mengandung penyakit lainnya nih ya. Ini Betul. mengundang maksudnya ya, bukan mengandung ya, dok ya. Mengundang Salah, dan sorry. mengandung. Nah, dok, tapi ada nggak sih, dok, tubuh itu kasih kita sinyal kalau kita tuh terlalu banyak makan konsumsi manis gitu, dok? Apa jadi nantinya ketagihan atau gimana tuh, dok? Oke, yang satu pasti sugar craving itu ada. Oh kita oke. jadi kepikiran pengen manis lagi ya. Nggak mau berhenti gitu ya, Nah dok? Aduh, itu iya abis lagi, makan Dok. asin, apa nih penutupnya? Padahal itu kan nggak kewajiban ya. Itu tapi kita terbiasa terbentuk jadi makan seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, kita susah fokus. Oke. Ya, secara pemikiran jadi lebih berkabut ya, sulit konsentrasi. Dan yang ketiga juga gampang lelah, Oke. Margaret. Nah, ini nih yang kenapa ya energi level kita kok tidak setinggi biasanya gitu ya. Kemudian juga kebanyakan gula itu berkaitan dengan aging. Ya, oke. akan Gimana kelihatan tuh, Dok? banget, lebih gampang breakout, jerawatnya lebih parah Oke. mungkin. Kemudian secara kulit juga tampak lebih kusam. Biasanya seperti itu. Oke, dok, tadi yang menarik, tadi kan ada sugar craving. Nah, kalau sugar rush itu sebenarnya ada nggak sih istilahnya di ilmiah, dok? Oh iya, kalau sugar rush nih ya, ini seringnya kita gunakan di anak-anak gitu. Wah ini udah kebanyakan makan gula Bener, nih, gitu bener lagi, ya. Dok. Jadi aktif banget, seger banget gitu ya. Sebenarnya istilah ini masih pro kontra karena beberapa dari penelitian tidak menemukan itu terjadi pada semua anak ya, karena I see. tidak terjadi pada semua kan kita tidak bisa generalisasi begitu ya. Pada hakikatnya itu terjadi karena setelah anak makan minuman, makanan manis, gulanya tinggi. Nah, energinya jadi tinggi Jadi sekali, aktif ya, jadi Dok, ya. aktif gitu. Oke. Tapi setelah itu sebenarnya yang sering ditemukan ya anaknya seperti kita yang mengalami jadi lemas, gampang capek. Kadang-kadang di anak muncul tantrum, Margaret, jadinya. Oh, oke. Lelah karena ya badannya ya. Jadi itu yang sebenarnya Oke. terjadi. Oke, nah, dok, kita ada fakta mitos selanjutnya. Baik. Kebanyakan konsumsi yang mengandung garam tinggi seperti keripik, kemudian gorengan, itu dapat menyebabkan tensi darah meningkat. Nah, ini fakta atau mitos, dok? Tapi dokter, jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah jeda yang satu ini.